warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan-perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebajikan kita di hari akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Marilah sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan bahan dari kurikulumnya. Kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang keyakinan mengenai hari akhir. Kemudian kita memiliki keyakinan tentang adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga penjagaan dan pertolongan darinya. Dan kemudian kita sama-sama menyadari bahwa yang namanya hari akhir, yang namanya pengawasan Allah itu akan membawa konsekuensi berupa adanya pertanggungjawaban dari semua aktivitas kita yang kita lakukan di dunia ini. Itu adalah dasar dari pembicaraan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah tentang sarana dan semangat berjuang. Kenapa disebutkannya sebagai sarana dan semangat berjuang? Karena inilah yang sebenarnya kita lakukan di dalam kehidupan kita nih, aktivitas kita sehari-hari ya seperti ini. Kita perlu sarana, kita perlu semangat karena di dalam keseharian kita, di dalam setiap detik kehidupan kita adalah dalam rangka berjuang, dalam rangka menegakkan kesungguhan kita, dalam rangka melakukan seluruh aktivitas, seluruh kemampuan, seluruh daya cipta rasa karsa kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk meninggalkan keburukan-keburukan yang ujungnya adalah kita ingin supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemenangan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diperiksa semua aktivitas amal kita di dunia, kita akan lulus, bukan sekedar lolos, kita bisa lulus. Nah, kalau lulus itu insya Allah ada tahap tingkatan-tingkatannya, bisa kumlot sama kumlot segala macam itu kan. Nggak ada yang rasib. Rasib itu tertolak, dia ngulang itu. Tapi kalau udah kehidupan dunia udah sampai akhirat nggak bisa ngulang. Kalau nerasib ya langsung masuk neraka, naudzubillah. Nah, kalau kita bisa lulus, nah, kalau lolos mungkin jayyid, tapi kalau lulus itu bisa mumtaz atau bisa murtafi. Nah, itu udah 100% tuh. Tapi ini cuman cita-cita, angan-angan, keinginan-keinginan kita, tapi yang namanya hasilnya nanti ya kita belum tahu. Makanya yang kita perlukan adalah sekarang ini adalah benar-benar berjuang, benar-benar melakukan semua aktivitas yang kita bisa lakukan untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Makanya namanya berjuang. Ini tempat perjuangan. Nah, berjuang itu memerlukan sarana, memerlukan semangat. Nah, ini yang bisa kita ambil hikmah-hikmah dari Al-Adiyat ini. Ketika disebutkan ini tadi
saya ambilnya dari ayat 1 sampai 5. Karena disinilah sebenarnya berbagai macam pembicaraan kita akan kita lakukan nih. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, yang memercikkan bunga api dengan hentakan kakinya. Karena kan kaki kuda, kukunya itu kan biasanya kasih tapal kuda yang dari besi itu kan. Jadi begitu dia melangkah si kudanya atau menghentakkan kakinya, dia kan keras kan itunya, tutup. Nah itu kalau beradu dengan batu misalnya, itu bisa memercikan bunga api yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah ini akan banyak cerita-cerita seru, hikmah-hikmah yang sangat besar yang bisa kita dapatkan dari kisah tentang kuda perang yang berlari kencang seperti ini. Jadi kita mulai dari beberapa perkara yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami, bahwa pertama, kehidupan manusia di dunia ini bukanlah semata-mata kehidupan aman, damai, bisa dijalani dengan santai, keadaannya aman, tentram. Itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena manusia memiliki misi utama di dalam hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ini kan, ketika Allah memfirmankan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia adalah hanya saja untuk beribadah kepada Allah. Tapi di lain pihak, setan sudah berjanji untuk dia akan menggoda, dia akan menarik manusia, akan menipu, akan memelesetkan manusia dari jalan yang benar dengan segala cara. Itu akan dilakukan oleh setan-setan itu tanpa ragu-ragu, dan setan ini sudah minta izin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya akan menyesatkan manusia-manusia dari jalan yang lurus. Ya kaget gua, kok bunyi unzur, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Kasih itu izinnya. Kalau udah dikasih izin sama Allah, berarti bisa dia melakukannya. Apakah dia nanti akan berhasil? Ya tergantung kitanya. Berarti sekarang ketika kita berjuang di jalan Allah, ketika kita berusaha beraktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi di sisi lain setan itu dengan izin dari Allah berjanji memelesetkan kita, menggoda kita, menarik kita dari jalan yang lurus, mereka terus melakukan itu mereka itu bisa berhasil karena sudah diizinkan. Nah, mereka bisa berhasil kepada siapa? Ya kepada orang-orang tertentu. Antara yang tidak bisa tidak bisa mereka pelesetkan, tidak bisa mereka sesatkan adalah orang-orang yang ikhlas gitu. Makanya di dalam setiap saat di kehidupan dunia ini, manusia akan selalu berada dalam keadaan berjuang, berusaha untuk tetap berada di jalan yang lurus yang diridhai Allah, berusaha tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, meskipun tanpa pernah henti setan berusaha merayu, menipu manusia agar tersesat jalan. Maka kita perlu mengenali ketika kita sedang berjuang ini, sarana-sarana untuk berjuang kita yang kita punya itu apa, senjata-senjata kita itu apa, karena kita udah tahu musuh kita, udah tahu mereka punya trik-trik tersendiri, kita udah tahu bahwa mereka akan selalu berupaya memusuhi kita. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Makanya kita kenali dulu sarana-sarana kita untuk berjuang itu apa aja. Jadi ada beberapa nih di dalam hikmah dari surat Al-Hadiyat ini yang bisa kita ambil adalah, pertama, ada yang sifatnya dari sarana itu berupa materi.
materi yang kita pergunakan untuk berjuang. Nah, materi itu apa? Banyak. Bukan dalam pengertian materi itu sama dengan harta. Nggak harus begitu gitu maksudnya. Harta, iya betul. Dia adalah salah satunya. Akan tetapi ada juga gitu. Selain harta yang sifatnya material itu adalah misalnya kekuasaan atau jabatan. Jabatan seorang, dia memiliki seperangkat kekuasaan dengan jabatannya itu, atau dia punya kekuasaan sehingga bisa menentukan jabatan-jabatan misalnya, itu juga bisa menjadi sarana atau alat perjuangan gitu. Kalau harta kan memang udah jelas gitu kan, bisa itu dipakai untuk berdakwah, bisa dipakai untuk beribadah. Ada banyak sisi dari dakwah, ada banyak sisi ibadah yang bisa dikembangkan dengan harta gitu. Kan tapi bukan cuma itu. Orang punya kekuasaan itu bisa juga dipergunakan untuk berdakwah, bisa juga dipergunakan untuk beribadah. Punya kuasa loh. Jadi kepala divisi aja misalnya dulu punya anak buah gitu kan, ya, tinggal disentil-sentil aja, bukan disentilin bener, maksudnya tinggal ditanya-tanyain aja sholat belum gitu kan. Itu udah bagian dari dakwah, bagian dari ibadah juga kan sebenarnya. Cuman nanyain gitu doang gitu, atau kita nggak usah nanyain, kita bergerak aja, pindah dari tempat duduk, mana Pak sholat gitu kan. Orang-orang kan oh bos gue sholat gitu kan, gue juga ikut sholat deh gitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu, melihat orang yang berkuasa jadi pengen ditiru, pengen ikut-ikutan gitu orang yang lain gitu. Itu bagian dari dakwah. Jadi kalau memang punya kekuasaan itu dipakai, itu bagian dari sarana. Selain itu ada lagi apa, keahlian kita apa, kita jago apa nih. Hafiz bisa nih, belum ahli banget Pak, tapi bisa gitu, bikin nge-range buat Google Meeting, nge-range buat Zoom Meeting misalnya. Terus saya bikinin flyernya juga Pak. Itu udah bagian dari mempergunakan yang kita punya untuk menjadi sarana berjuang. Keahlian itu menjadi sarana, dimaksimalkan tuh yang kita punya tuh. Apalagi kalau memang kita punya keahlian yang orang lain nggak punya. Apalagi kalau kita ngumpul di dalam kumpulan orang-orang tidak punya keahlian itu gitu. Woi, kita udah jadi dipandang sebagai suhu, jadi dipandang sebagai sesepuh di situ. Dipandang banget sama orang, jadi diperlukan. Nah, ini kan akan ketemu tuh sama hadis Nabi SAW yang dulu itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, buat masyarakatnya, buat kelompoknya, buat organisasinya. Bos juga begitu ngelihat, anak buah nih bukan cuma rajin tapi dia bisa nih kerjaan-kerjaan kayak dimaksimalkan itu sama bos. Hasilnya ya insya Allah hasilnya maksimal juga lah. Ya Allah kan itu kan insya Allah ada timbal balik. Kita melakukan suatu kebaikan, ya, orang yang melihat kita tentu akan memberikan juga gitu apresiasi. Itu udah sunnah Tuhan seperti itu. Tapi ada juga Pak orang yang nggak tahu terima kasih, ya biarin. Atau kita melakukan lillahi ta'ala begitu, di-tag gitu, dicatat sama malaikat lillahi ta'ala nih, dilaporkan, ya Rob ini orang melakukan ini lillahi ta'ala, dia nggak diganti, dia nggak dapat ganjaran di dunia, orang-orang malah tidak berterima kasih gitu sama dia. Kemudian Allah catat terus dikasih yang jauh lebih banyak. Kenapa? Di dunia nggak dapet. Kalau di dunia nggak dapatnya di akhirat. Di akhirat itu ukurannya bukan harta di dunia lagi, ukurannya bisa berlipat-lipat. Lah itu ukuran waktu aja sehari di sini bisa
berapa ribu tahun kan itu lu waktu les ukurannya. ya, cuman kan 50.000 kalau nggak salah itu ukurannya. Sehari di sini 50.000 di akhirat, kan jauh berlipat-lipat itu. Kalau memang kita nggak dapat bagian kita di dunia, akan tetapi kita melakukannya lillahi ta'ala, insya Allah nanti dapat bagiannya di akhirat. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah ragu. Ya, Allah gitu loh yang mau ngasih, bukannya orang-orang siapa gitu yang ganti. Bosnya ini bos Rom lah yang mau ngasih, nggak mungkin gitu akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang memberikan. Tuh, pernah dulu sahabat ditawarin kayak gitu, lagi zaman paceklik di Madinah, dia bawa kafilah dagang yang isinya bahan makanan yang memang dibutuhkan, dicegat sebelum masuk ke kota Madinah, ditawar sama tengkulak-tengkulak di situ. Kamu jual ke saya kasih keuntungan 2 kali lipat. Jangan, jual ke saya kasih keuntungan 3 kali lipat. Ditantangin sama tuh sahabat. Ada nggak yang berani ngasih keuntungan 70 kali lipat? Nggak ada. Diketawain, alah siapa yang bisa ngasih keuntungan segitu besar? Ini 3 kali lipat juga udah paling top, nggak ada yang bisa ngalahin. Ada. Bukan 70, 700 kali lipat. Emang ada kayak itu? Ada. Dibawa itu ke Madinah, disedekahkan kepada penduduk kota Madinah. Janji Allah itu adalah dalam surat Al-Baqarah itu kan satu butir menumbuhkan 1 benih menumbuhkan 7 tanaman, 7 tangkai masing-masing tangkai itu 100 butir. 700 kali lipat itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kekuasaan Allah cuma segitu? Enggak. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi. Itu ngasih 700 adalah bayang-bayangnya, ancer-ancernya. Allah mau ngasih lebih dari itu? Bisa. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya angka 7 di dalam budaya masyarakat Arab itu angka 7 menyatakan sesuatu yang banyak gitu. Sering kan dibilang 7, 70 gitu, 700 gitu. Itu kalau udah bilang 7, kalau bahasa orang Arab tahu bahwa yang dimaksud itu banyak banget gitu. Jadi jangan khawatir. Begitu kita melakukan sesuatu dengan keahlian kita, lillahi ta'ala, memberikan manfaat kepada orang, itu sebagai alat kita berjuang, itu menjadi sesuatu yang mahal harganya, pengembaliannya, balasannya dari Allah luar biasa. Apalagi yang bisa secara materi, pengetahuan itu kan Pak cuma sekedar tahu apa manfaatnya. Cuma sekedar tahu itu bisa memberikan manfaat yang banyak buat kita. Kan orang banyak yang cari-cari tahu, Mas, toilet di mana? Orang nggak tahu kan mesti nanya, di sana gitu kan. Ngasih petunjuk kayak gitu memang sesuatu yang remeh gitu kan. Tapi ini suatu hal yang benar-benar memberikan pahala buat kita, menunjukkan sesuatu yang baik. Bos itu kan jelek Pak lah, tetapi orang kan kalau lagi kepengen buang hajat, lagi buru-buru, lagi kebelet kayak gitu kan perlu banget itu sangat bermanfaat buat orang, pengetahuan itu. Apalagi kalau modelnya zaman sekarang, orang udah ngumpulin pakai istilah-istilah big data segala macam. Itu big data itu kalau kita pikir-pikir ya pengetahuan tentang individu segala sesuatunya, segala hal yang berkaitan dengan dia, tetapi jumlah individunya banyak gitu. Nah, itu kan dari big data itu nanti bisa diolah, bisa diambil ini ada kecenderungan atau sebagian besar begini kan, ya bisa diambil dari situ. Apakah itu bisa menjadi sarana kita berjuang? Ya bisa. Terus gimana dong, Ci? Bukan dijual kayak si Biorka gitu.
ada big data segini, ini saya jual gitu. Ya nggak dijual kayak gitu, maksudnya itu kan kalau itu kan dijual dengan harga yang murah sebetulnya. Karena apa? Hitungannya masih hitungan duit dunia, ukurannya ukuran dunia. Nah, kalau ukuran dunia terbatas, makanya kita mencoba menjualnya dengan harga yang mahal, menukarnya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Nah, itu kan tinggal pinter-pinternya kita bagaimana kita ngakalin itu. Maksudnya bukan ngakalin, maksudnya kita mencari-cari peluang lah. Kan Ustadz mau ngisi di sebuah masjid, Ustadz masjid itu saat kebanyakan yang hadir kalau pengajian itu adalah jamaahnya orang-orang yang usianya rentang dari segini sampai segini, pendidikannya begini, kebanyakan mereka pekerjaannya ini. Mereka banyak yang suka sama ustadz ini. Itu bermanfaat tuh buat ustadz yang baru pertama kali datang ke situ. Dia akan bisa memperkirakan gitu. Kalau dia misalnya harus memberikan materi, kira-kira materi seperti apa yang akan lebih mudah diserap oleh jemaah di situ. Itu perlu itu pengetahuan tentang hal itu. Bisa. Apalagi, nah itu teknologi sekarang kan udah macam-macam jenisnya. Udah kalau zaman saya ngelihat teknologi sekarang itu udah wow banget gitu kan. Udah banyak yang berubah, udah banyak yang demikian majunya. Ada yang cuma tinggal seklik 2 klik gitu udah selesai kerjaan saya 2-3 hari dulu gitu. Itu luar biasa. Teknologi yang seperti itu bisa memaksimalkan apa yang kita butuhkan untuk kita lakukan. Jangkauan dakwah misalnya itu bisa jadi lebih luas. Saya ngomong dari Bekasi, orang di Jakarta, orang di Ciamis gitu, masih bisa ngikutin. Kenapa? Ada teknologi. Itu ini apa termasuk di dalam sarana yang bisa kita gunakan untuk berjuang. Apalagi sarananya, nah misalnya ada yang namanya kesehatan, ada yang namanya keluangan waktu. Kesehatan itu modal yang besar tuh, tapi memang yang namanya sehat modal yang besar, tapi sering membuat kita jadi lalai. Mumpung sehat gitu, kita jalan-jalan lah. Mumpung sehat jalan-jalan, mumpung sehat kita beribadah gitu. Oh ibadahnya apa jalan-jalannya ke Mekah Madinah Pak, oh ya bilang aja mau umroh gitu kan, jangan bilang jalan-jalan kan. Tapi kan kalau umroh kan jalan-jalan Pak. Iya juga sih, habis apa mikot pakai ihram, niat ihram di mikot, terus balik ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, tawaf jalan, tawaf sa'i jalan sama lain dari kecil sedikit. Ya betul juga sih kalau dibilang jalan-jalan, tapi ya niatnya ibadah, bilang ada mau umroh gitulah. Tapi bener tuh memang jalan-jalan tuh kalau mau godain ustadznya seperti itu boleh. Tapi kalau mau godain lebih enak lagi ya ajak juga ustadznya jalan-jalan ke sono. Tapi ini apa yang namanya kesehatan kalau memang kita punya itu jangan disia-siakan, karena kita nggak tahu kapan kita sakit, kita nggak tahu kapan kesehatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang akan bisa mengangkat kesehatan itu ya Allah. Sama juga seperti keluangan waktu. Keluangan waktu itu bisa menipu, bisa membuat kita terpedaya karena ada waktu luang, bisa nanti aja gitu. Jadi sholat ini nanti aja bisa, baca Quran bisa nanti. Ini kalau untuk ibadah sebenarnya bukan perkara keluangan waktu, tetapi perkara meluangkan waktu sebenarnya. Kalau untuk ibadah kita mikir mau ibadah nih, kalau kita nggak meluangkan waktu, cuma mencari keluangan waktu itu susah tuh, susah ketemunya. Coba aja, ini ada undangan pengajian, kita nggak meluangkan waktu, tapi kita cari peluangan waktu, kita mikir gitu, wah
ya hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu. Wah ada acara, Emang kenapa? wah ada yang ngajak gitu. Wah ada makan-makan. Itu kan apa sesuatu yang biasa terjadi kalau kita niat ibadah tapi mencarinya dari peluangan waktu. Justru kalau mau ibadah itu, niat mau ibadah itu bukan keluangan waktu yang kita cari, melainkan meluangkan waktu. Niat nih mau ada apa, mau cari ilmu. Nah, kita cari-cari nih di mana adanya, kapan. Nah, kita akan meluangkan waktu buat menghadirinya atau untuk mendapatkannya. Kalau memang ini ada, wah ini nanti ada apa di Zoom atau ada di YouTube nih. Nih ada siaran langsung nih. Nah, itu saya luangkan waktu, mantengin tuh. Jadi dikosongin agenda pada tanggal itu, jam itu, bahkan kadang-kadang dia siapkan tuh kalau perlu merekam, cari rekaman. Kalau perlu rekam, recordernya disiapin. Kalau dia perlu nulis di buku tulis, orang-orang zaman saya sih kan lebih enak nulis di buku tulis buat coret-coret, buat ngedraft segala macem itu lebih enak nulis di buku tulis daripada kalau anak-anak sekarang makan HP dipakai, semuanya dimanfaatkan di HP, kalau nggak di laptop bikin sampai 2 layar, 3 layar, 4 layar, dibagi-bagi itu satu layar dibagi-bagi jadi 4 misalnya. Saya bilang mau pusing nggak kayak gitu, tapi bisa gitu anak-anak sekarang. Ya, mau apa kalau udah meluangkan waktu ya karena dia memang udah niat banget, insya Allah bisa. Makanya kalau memang niatnya adalah untuk mencari ilmu, jangan mencari keluangan waktu, tapi luangkanlah waktu supaya bisa mendapatkan. Yang diantara yang lain juga dari sarana dakwah itu adalah orang-orang yang mengikuti kita, baik itu teman, baik itu apa pasangan, baik itu apa anak buah atau anak benar, ya, itu bisa menjadi sarana dakwah. Artinya apa? Kita jadikan mereka tempat kita berdakwah, jadikan mereka ladang dakwah. Dan tapi kita bisa juga menjadikan mereka sebagai bibit-bibit pendakwah yang kalau kita berhasil itu artinya kita menanam kebaikan yang akan berbuah terus sampai kita meskipun kita sudah meninggal. Gitu. Ini bagian dari apa sarana berjuang yang berupanya materi ini masih ada banyak mungkin, tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Waktu yang berikutnya nanti insya Allah kita akan lanjutkan sarana berjuang yang lain, ada yang namanya strategi, ada yang namanya semangat, dan nanti insya Allah akan kita coba untuk kupas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan serta kuota yang cukup untuk kembali mencoba membahas, mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengambil hikmah darinya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa bermanfaat buat kita semuanya, dunia dan akhirat, serta akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon kepada Allah kepada semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan dengan membaca doa kafaratul majelis ini pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana biasa kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu diperjelas atau perlu dipertanyakan, silakan kirim pertanyaan lewat WhatsApp. Nanti kapan-kapan kita akan bahas kembali. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau itu mah wajar sih. Maksudnya ke temen juga bisa kan. Seperti itu maksudnya kayak itu temen maksudnya tahfiz.
gue seneng tau guys kalau cerita soalnya bersih gitu. Terus daging gitu ininya obrolannya kan itu sebenarnya kan ya maksudnya daging tuh isi semua gitu. Terus apa namanya kalau misalnya tapi kan masaknya kan lo kan dengan cara di tempat seperti itu gitu. Jadi kan kesannya kan seperti itu kan lebih gue takutnya gitu aja sih kalau gue di